Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Kembali lagi dengan Momoy di Jerman. Teman-teman, di Jerman panas banget ya. Derajatnya 34 derajat ya, teman-teman. Udah sama banget dengan Indonesia, teman-teman. Kalian bisa lihat warna kulit aku ya. Udah ngebrown banget. Tuh, lihat ya. Padahal aku tadi habis bersihin jendela rumah ya, teman-teman, dan arah jendela sana itu berhadapan banget dengan matahari ya, teman-teman ya, dan panas banget. Dan finally kulit aku lihat coklat. Oh iya, teman-teman, di video kali ini teman-teman aku mau cerita aja, teman-teman ya, pengalaman aku waktu pertama kali terbang ke Eropa ya, teman-teman. Dan itu aku sendiri ya, tidak tidak bareng dengan suami ya, teman-teman ya. Dan aku sebelumnya belum pernah ke Eropa, jadi perdana banget ya, teman-teman, belum pernah ke Jerman ya. Jadi aku di sini mau berbagi pengalaman aja, mau berbagi cerita ya, apalagi buat pemula yang belum pernah terbang ke Eropa ataupun ke Amerika ya, yang sama-sama negara visa ya, teman-teman ya. Jadi buat pemula, aku mau ngasih pengalaman aku ya, berbagi cerita aja ya. Jadi secara mental ya, kita kan pasti takut ya, teman-teman. Karena kita nyebrang ya, bukan nyebrang pulau, tapi nyebrang negara, nyebrang benua, nyebrang samudra, nyebrang semuanya ya, teman-teman. Jadi secara mental pasti kita kan pertama kali itu kan ya, apalagi berangkatnya sendiri ya, nggak ada teman gitu kan ya. Itu pasti deg-degan ya, takut ya. Walaupun dikontrol sama suami ya dari Jerman atau bagaimana, tetap aja ya, teman-teman, kita yang di lapangan ya. Nah, jadi aku mau kasih tahu teman-teman gimana caranya aku akhirnya finally-nya bisa sampai ke Jerman ini ya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, ini di luar dari kita bisa bahasa Inggris atau tidak ya, teman-teman, karena kan yang namanya bandara luar negeri itu besar ya. Jadi tidak terpaku dengan papan petunjuk, teman-teman. Terkadang papan petunjuk juga kadang bikin kita bingung ya arahnya gitu kan ya. Jadi kalau aku sih, pengalaman aku, teman-teman, pada saat kalau waktu itu aku transitnya di Istanbul ya. Jadi bandaranya nggak terlalu besar ya, menurut aku sih sama dengan Jakarta, dan mudah ya untuk mengikuti jalur petunjuknya, teman-teman. Nggak sulit ya, teman-teman. Nah, cuman kan kita berpikir di negara Jermannya ya, di bandara yang kita tuju. Waktu itu aku di Bandara Frankfurt ya, karena kan selain bahasanya juga bahasa Jerman ya papan petunjuknya, karena kan aku tidak kepikiran ya apakah bahasa Jerman dan bahasa Inggris atau bahasa Jerman saja ya papan petunjuknya. Aku pun juga tidak tidak berpikir ke arah sana ya, teman-teman. Yang ada di dalam otak aku sih hanya, aduh, gimana nih pas nyampe di Jermannya, gimana nih ya, gitu ya. Jadi triknya aku ya, teman-teman, pada saat sudah sudah nemuin gate-nya aku ya, maksudnya pada saat di bandara transit ya di Istanbul, aku sudah nemuin gate aku, dan aku di situ celingak-celinguk, teman-teman. Aku mencari wajah-wajah orang Indonesia, teman-teman ya. Kalian kan pasti bisa ya membedakan yang mana wajah orang Indonesia, yang mana yang bukan, bener nggak sih? Jadi aku celingak-celinguk tuh, teman-teman ya. Aku lihat-lihat tuh ya, ada orang Indonesia nggak ya, ada orang Indonesia nggak ya, gitu kan ya. Dan kebetulan ya, teman-teman, memang ada satu wanita, teman-teman, nih ceritanya duduk sendiri ya. Dan aku lihat ini kayaknya orang Indonesia gitu kan ya. Ah, ini orang Indonesia nih. Jadi aku langsung samperin tuh, teman-teman, si wanita itu ya. Aku langsung samperin, langsung aku tembak, orang Indonesia bukan. Ternyata benar orang Indonesia ya. Dan akhirnya di situ kita ngobrol ya, kenalan gitu ya, dan akhirnya punya teman, teman-teman ya. Jadi janjian lah kita ya
dia duduknya di seat berapa, aku di seat berapa, memang agak jauh ya, aku di depan, dia di belakang ya teman-teman ya, tapi kita janjian gitu teman-teman, kalau misalnya sudah keluar duluan dari pesawat, tungguin gitu ya, tungguin di jalur jalur kita mau menuju ke imigrasi gitu kan ya, tungguin di situ gitu ya, atau tungguinlah di pintu pesawat gitu kan ya. Nah, akhirnya teman-teman setelah itu, pisahlah kita ya teman-teman ya, berpisahlah kita. Nah, apa namanya, pada saat bandara, pada saat pesawat sudah landed ya, itu kan banyak penumpang ya teman-teman ya, dan bingung teman-teman, mana ya, temen aku, apa belum keluar atau bagaimana ya teman-teman. Itu aku jalan aja tuh terus, aku bingung ya, aku kayak yang panas dingin gitu teman-teman, karena apa namanya, jalur papan petunjuknya itu tuh nggak ada teman-teman. Jadi aku bingung kan mau ngikutin orang bule yang lain, aku bingung kan ya. Aduh gimana ya? Udah aja tuh teman-teman, karena aku nggak berani nerusin jalan ya teman-temannya, karena aku kan berpikirnya apa aku ditinggalin gitu kan ya teman-temannya, apa dia belum keluar gitu kan. Aku udah ketir-ketir tuh teman-teman ya, udah nungguin dia tuh 10 menitan teman-teman ya. Aku bingung, aduh gimana ya? Udah aja aku tuh udah ngelihat dia di jalur sana tuh memang udah apa namanya, orang-orang itu udah ngantri ya, ngantri panjang banget gitu teman-teman, dan ternyata itu antrian buat imigrasi ya, imigrasi counter ya. Jadi, aku bingung ya, ini bener imigrasi counter atau bukan ya? Kayaknya iya deh. Karena papan petunjuknya tuh nggak per loket ya teman-teman, papan petunjuknya tuh kayak yang sedikit banget teman-teman. Jadi agak bingung ya, bener bener teman-teman ya, di Bandara Frankfurt itu membingungkan menurut aku ya. Jadi akhirnya aku memutuskan, ya udah deh tungguin aja deh, siapa tahu dia belum keluar gitu kan, karena aku pas-pasan duduknya kan memang di depan ya teman-teman ya. Aku mikirnya apa dia pintu belakang atau bagaimana, enggak lah kayaknya dari pintu depan gitu. Aku tungguin teman-teman tuh 10 menit tuh aku tungguin, benar dia ternyata baru keluar teman-teman. Ya ampun, di situ aku deg-degan banget ya teman-teman ya. Karena apa namanya, di satu sisi nggak berani nerusin jalan gitu ya karena takut nyasar ya teman-teman, dan akhirnya kita ketemu di situ teman-teman. Nah, akhirnya barenglah kita ke imigrasi ya teman-teman ya. Dan di situ, apa namanya, agak bandara Frankfurt sih menurut aku agak agak sedikit membingungkan ya teman-teman, masih masih bisa, kita memahami bandara Istanbul teman-teman. Kalau bandara Frankfurt tuh mungkin karena besar juga ya teman-teman, pertama besar ya, terus udah gitu papan petunjuknya itu kayaknya tuh nggak, apa namanya ya, nggak terlalu banyak teman-teman, jadi agak sedikit bingung gitu loh teman-teman, dan bahasa ya sekali lagi ya. Dan, apa namanya, walaupun ada bahasa Inggris, tapi nggak kayak di Istanbul tuh kayak yang teratur gitu papan petunjuknya teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya aku ketemu dengan teman aku, dan akhirnya kita bareng-bareng, dan akhirnya kita bareng-bareng juga keluarnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman, ya buat pemula ya yang mau berpergian ke luar negeri sendiri gitu ya, apalagi ke negara-negara Eropa gitu ya, atau Amerika ya, negara-negara visa kayak gitu ya. Kalian, sebisa mungkin ya pada saat di bandara transit ataupun, apa namanya, Eee, ya di bandara transit sih terutama ya, di bandara transit gitu ya. Kalian nggak apa-apa cari-cari aja gitu ya wajah-wajah orang Indonesia, dan nggak usah malu teman-teman, langsung langsung tembak aja orang Indonesia bukan, nggak usah malu teman-teman gitu loh. Daripada kita malu dan nyasar-nyasar gitu kan ya, repot sendiri, mendingan kita, ibarat kata hilangkan urat malu gitu loh teman-teman. Jadi kitanya punya temen, teman-teman sedikit tidaknya gitu ya, punya teman, punya, ibarat kata bisa janjian juga gitu ya teman-teman. Untungnya ya waktu itu aku sudah tukaran WA ya teman-teman sama teman aku itu, jadi bisa dikontak langsung teman-teman gitu loh. Dan, dan akhirnya ya sampai tujuan dengan aman dan selamat ya teman-teman pastinya ya. Jadi gitu teman-teman,
hanya sekedar berbagi pengalaman cerita ya, karena ini kan yang aku alami ya. Jadi gitu teman-teman, setelah kalian menemukan wajah-wajah orang Indonesia, langsung ngajak kenalan teman-teman. Apalagi kalau misalnya gate-nya sama teman-teman, kalau gate-nya sama itu udah kemungkinan penerbangannya juga sama gitu ya teman-teman. Jadi, tanya tanya apa namanya, jangan malu bertanya teman-teman, dan jangan jangan lupa langsung tukaran nomor WA teman-teman. Jadi pada saat kita sudah nyampe di negara tujuan, kita, apa, ibarat kata bisa saling menjaga gitu loh teman-teman. Kita bisa saling kontak-kontakan langsung, "Kamu di mana? Aku udah nunggu di sini," gitu loh. Jadi aman kitanya teman-teman gitu ya. Itu aja sih teman-teman cerita pengalaman aku ya, pada saat pertama kali aku terbang ke Eropa teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Kalau suka dengan videonya boleh di-like ya teman-teman, dan yang baru datang boleh silahkan diklik tombol join subscribe ya. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, ciao.